Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Tuhan penolong dalam hidup kami. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. sama-sama kita katakan, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Terima kasih Bapa. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Hanya Kau Tuhan penolongku, sebab tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. yang selalu Kau Bapa yang setia, bersamaku. kasih-Mu yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Sungguh kami percaya Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terima kasih ya Bapa. Menolong kehidupan kami. Ini doa kami dan pengharapan kami Tuhan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar,
pujian syukur kita kepada Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Kau menolong kehidupan kami yang setia ya Aba. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Kau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin ya Allah. Janji-Mu iya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Yesus. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. sekali lagi kita katakan, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Aba. Sebab pertolongan kami hanya ada daripada-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suara-Mu, angkat hatimu. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati hampiri Dia. Sembah Dia. Kami mengangkat hati kami ya Tuhan. Kami mengangkat suara kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Kau sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Mata kami senantiasa memandang kepada Tuhan, sumber pertolongan dan pengharapan kami. Apapun yang hari-hari ini terjadi dalam hidup kami mau katakan, Tuhan, Engkau baik. Amin Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes Tuhan. Tuhanku terlebih besar dalam kehidupan kami. Pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini penyembahan kami. Ini ucapan syukur kami Bapa. Kami bawa di hadapan. Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau setia dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya kami mau bersorak-sorak, bersuka cita. Karena pertolongan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Amin Tuhan. Dari setiap kita jemaat Tuhan yang siap memuji Dia, lebih lagi sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau sapa setiap kita jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari katakan kepada sebelah kanan kirimu, anggota keluargamu, katakan Tuhan begitu baik dalam kehidupanmu. Haleluya. Kita tiba di minggu yang kedua di bulan Oktober dengan tema rahasia kuasanya. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita mengalami kuasanya yang lebih besar, kuasanya yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan supaya hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau tercurah dalam hidup kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari bersuka cita. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ya Rohmu yang hidup dalamku, memulihkan seluruh jiwaku, tak perlu yang selalu
ada dalam hidup kita nggak sendiri, amin. Amin. Kita dihibur, kita ditolong. Karena kita percaya Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Yang mau disertai oleh Roh Kudus, boleh lambaikan tangannya saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Sebab kuasanya tidak tertandingi dalam hidup kita, amin. Engkau tidak tertandingi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tetap bertepuk tangan, bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan. Mari lompat bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Angkat kedua tangan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Tuhan. Kerajaannya yang terbesar. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh. Amin Tuhan. Di dalam namamu Yesus. Salam. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Biar musik memuji Tuhan saat ini, kita percaya bahwa kuasa Dia bekerja dalam hidup kita. Tidak tertandingi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bertepuk tangan. Mari tepuk tangan bagi
kasih, kita percaya bahwa kuasanya dicurahkan dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Siapkan hatimu untuk lebih lagi menyembah Tuhan, karena Dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia. Biar kuasa Roh Kudus tercurah atas kami.
katakan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying Sekali out. katakan, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for Sekali lagi katakan, Lord, I'm crying out. for more and more of you. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya akan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Setiap penyembahan dan pujian yang kita naikkan dengan segenap hati kita, itu boleh menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan saat ini mari bersama-sama kita menyaksikan pengumuman untuk minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, warga kerajaan, saudara-saudari dari Jemaat Gereja Oikos Bogor. Senang sekali saya
Pastor Roni Daud Simeon berjumpa dengan Anda dalam sukacita dan gembira sekali bisa sharing kebenaran firman Tuhan kepada Anda semuanya. Dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang, saudara semuanya, Jemaat Gereja Oikos Bogor, yaitu Bapak Pendeta Andrian Krisdianto Teja. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang saya sudah kenal ketika kami sama-sama belum menikah puluhan tahun yang lalu di kota Surabaya. Terima kasih. Saya biasa panggil Chen Xiong gitu ya. Nama Chinese-nya. Baik, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Mari kita akan bersama-sama menyambut tema di bulan Oktober ini yang saya lihat bagus sekali, yaitu rahasia kuasanya. Dan itu terambil dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20. Mari saya ajak kita membaca bersama-sama. Di sana dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya, sebuah kebenaran yang luar biasa dan saya percaya pasti akan memerdekakan setiap kita. Nah, dikatakan dalam firman Tuhannya, bagi Dia, bagi Yesus Kristus Raja kita, Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Perhatikan yang pertama, berdoa itu penting sekali, bukan? Berdoa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya. Kata doa dalam bahasa Ibrani itu palal, artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Artinya manusia bekerja sama dengan Tuhan, memutuskan agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi. Definisi doa aja udah luar biasa. Dan doa itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh setiap kita. Akan tetapi Alkitab menjamin Tuhan Yesus sanggup memberikan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan. Luar biasa bukan? Di dalam diri Tuhan tersedia kemahatauan yang luar biasa. Tuhan Maha Tahu. Bahkan saudaraku, Dia bisa memberikan lebih jauh dari apa yang bisa kita pikirkan. Iblis tidak Maha Tahu. Iblis tidak pernah bisa sepenuhnya membaca pikiran kita. Dia hanya bisa memberikan intimidasi, masukan-masukan negatif di pikiran kita. Tetapi dia tidak pernah bisa sepenuhnya membaca pikiran kita, isi hati kita. Sebab itu hanya Tuhan kita yang Maha Tahu. Perhatikan hidup kita ya. Tuhan itu Maha Tahu. Bahkan pemazmur berkata, sebelum lidah kita berbicara pun, Tuhan itu tahu kita ini bakal ngomong apa. Wow, itulah Raja kita yang luar biasa. Dia Maha Kuasa melampaui segala sesuatu. Kita bersyukur dan Raja yang hebat itu, Tuhan yang mampu mengetahui dan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan, mau pikirkan itu pun, itu telah memilih kita, memilih saudara semua, Jemaat Gereja Oikos Bogor. Anda adalah orang-orang yang terpilih dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang luar biasa di ayat selanjutnya dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Rupanya Alkitab dengan jelas menjelaskan kuasa itu bukan di luar sana. Dalam prinsip kerja kerajaan Allah bukan outside in, tapi sesungguhnya inside out. Nah, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Saya akan jelaskan prosesnya datang bagaimana supaya kita bisa bergerak senantiasa dalam kuasanya yang dahsyat. Dan kita bisa memahami betapa kuasa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Nah, pada waktu kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, dan meninggalkan segala dosa kita, maka yang terjadi adalah Yesus Kristus Sang Raja itu kita undang masuk di dalam hati kita. Makanya pengenalan pribadi akan Tuhan itu penting sekali. Ya. Nah,
ketika kita mengundang Yesus, maka raja itu ada di dalam hidup kita. Inside of us di sini. Nah, karena sang raja ada di dalam diri kita, pertanyaan selanjutnya, kerajaannya ada di mana? Tentu kerajaan Allah juga ada di dalam diri setiap kita. Di mana ada raja, di situ kerajaannya dinyatakan. Jadi ketika kita bertobat, sang raja ada di dalam diri kita. Lalu kemudian kerajaannya juga ada di dalam diri kita. Lalu kemudian unsur-unsur kerajaan. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Unsur-unsur kerajaan Allah itu dikatakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ini unsur yang pertama dari kerajaan Allah, yaitu kuasa. Unsur yang berikutnya 2, 3, 4 yaitu dalam Roma 14 ya ayat yang ke-17. Di sana dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi apa saja? Wow, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kita bisa simpulkan unsur-unsur kerajaan atau elemen kerajaan Allah meliputi kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada di manakah mereka? Ada di dalam diri kita juga. Ini yang luar biasa. Ya, tugas kita adalah membuat Yesus sang raja yang tidak kelihatan, membuat apalagi yang disebut kerajaan Allah yang di dalam diri kita yang tadinya tidak kelihatan, juga unsur-unsur kerajaan yaitu kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang tadinya tidak kelihatan. Semuanya itu tugas kita adalah menjadikan semuanya menjadi kelihatan. Tugas kita adalah menjadikan Yesus sang raja dalam diri kita, kerajaan Allah yang ada dalam diri kita, unsur-unsur kerajaan Allah yang ada dalam diri kita yang tadinya tidak kelihatan. Tugas kita adalah menjadikan kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana caranya membuat yang tadinya tidak kelihatan menjadi kelihatan? Sesuatu yang ada di dalam kita ini bisa menjadi kelihatan. Tidak lain dan tidak bukan dalam Yesaya 43 ayat 21 mengatakan, ini luar biasa, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahannya dikatakan, umat yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Jadi bagaimana unsur-unsur kerajaan dan juga kerajaan Allah, bahkan sang raja dapat dinyatakan, dimanifestasikan keluar dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan adalah dengan jalan Tuhan izinkan kita mengalami proses kehidupan. Tuhan izinkan kita mengalami pembentukan demi pembentukan. Oh haleluya. Filipi 1 ayat 29 mengatakan kepada kita bukan cuma dipanggil untuk percaya kepada Yesus, melainkan juga untuk menderita bagi Yesus Kristus. Perhatikan, kita tahu orang percaya seringkali digambarkan seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Tidak ada ceritanya Raja Wali terbang hanya pakai satu sayap. Dia harus terbang dengan dua sayap. Ini berbicara tentang prinsip keseimbangan. Tuhan kita, dengar baik-baik, selalu menyatakan prinsip keseimbangan dan kita harus mengenal Tuhan secara balance. Ada prinsip keseimbangan yang harus kita yakini dan kita percayai. Saya akan tunjukkan bahwasanya kita dipanggil bukan cuma untuk percaya, tapi kita juga dipanggil harus siap menderita bagi Yesus. Tuhan dalam Yohanes 1 menjelaskan dia datang, sang firman itu datang dalam wujud manusia, datang membawa kasih karunia tapi juga kebenaran. Ya, kalau cuma kasih karunia nanti kita bisa menjadi ekstrim sebelah kiri. Jadi hyper grace. Ya, segala sesuatu saya sudah diampuni dosa, jadi nggak perlu minta ampun dosa lagi. Ada orang-orang berpikir seperti itu, ya. Tapi sesungguhnya Tuhan inginkan kita bukan cuma prinsip kasih karunia, tapi juga ada prinsip kebenaran. Ini hukum, ini harus ditegakkan. Nah, kalau cuma pegang hukum saja, kebenaran saja, maka jadinya legalisme. Kita gampang menghakimi, jadi kaku,
Tapi Tuhan datang dalam keseimbangan, memberikan kasih karunia, tapi dia juga menyatakan diri dalam kebenaran. Jadi prinsip keseimbangan. Apalagi prinsip keseimbangannya selanjutnya. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih. Bahkan Alkitab mengatakan God is love. Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi jangan lupa Ibrani 12 ayat 29. Dia dikatakan bahwa Tuhan juga disebut consuming fire. Api yang menghanguskan. Nah, Anda lihat ini. Prinsip keseimbangan. Ada kasih. Tapi jangan lupa ada api yang menghanguskan. Lalu kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia, tapi juga adil. Nah, prinsip keseimbangan ini harus kita kenal baik-baik, supaya kita tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan, tapi berjalan dalam keseimbangan. Nah, Tuhan kita yang luar biasa memilih setiap kita anak-anak Tuhan dan menginginkan agar kita diproses lewat kehidupan kita, lewat berbagai masalah. Supaya apa? Supaya unsur-unsur kerajaan, supaya rajanya dan kerajaan di dalam diri kita dapat dimanifestasikan keluar dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Makanya jangan heran Tuhan izinkan Anda mengalami difitnah orang, Anda mengalami disalah mengerti, direndahkan mungkin, dibuat rugi oleh orang lain, dan mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang lain. Tapi saya ingatkan kepada setiap kita, anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyusahkan bisa saja terjadi atas kita atas seizin Tuhan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap di dalam kendalinya. Tuhan tidak pernah kecolongan. Dia maha kuasa. Dia maha tahu. Bahkan sanggup memberikan lebih banyak. Jauh lebih banyak. Dari apa yang bisa kita doakan. Bahkan apa yang kita pikirkan. Karena apa? Karena ada kuasa yang telah dinyatakan bekerja di dalam setiap kita. Nah, saya kembalikan lagi bahwasanya cara kerja kerajaan Allah bukan outside in, tapi inside out, dari dalam keluar. Caranya bagaimana? Nah, lewat proses kehidupan. Nah, saya akan tunjukkan ilustrasi yang membuat kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mengeluarkan seluruh unsur kerajaan Allah lewat proses kehidupan, lewat sebuah ilustrasi berikut ini. Nah, ini ilustrasi yang saya percaya akan membantu kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Di tangan saya ada botol yang berisi hand sanitizer. Bagaimana caranya saya membuat cairan kimia di dalam botol ini, dalam tempat ini bisa keluar? Apakah dengan cara saya doakan? Ya, dalam nama Yesus keluar cairan. Apakah dia bisa keluar hanya karena saya doakan? Tentu tidak. Sampai urat leher saya putus sekalipun cairan kimia ini tidak akan pernah bisa keluar. Jalan satu-satunya yang bisa membuat cairan kimia ini bisa keluar adalah dengan cara bagaimana? Dipencet, bukan? Ya, Anda lihat ini. Pencet ya, saya tunjukkan di depan kamera. Jelas sekali. Ya, nah kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman pencet. Ya, kita difitnah orang, disalah mengerti, direndahkan. Mungkin beberapa kita dibully, mengalami kerugian, ataupun beberapa kita diizinkan mengalami sakit penyakit. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya beritahukan bahwa our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Segala sesuatu diizinkan terjadi dengan tujuan. Tuhan ingin memproses kita, membentuk kita supaya kita dipercaya untuk menyatakan kemuliaan, supaya kita lebih dipercaya, saudaraku, untuk memberitakan kemasyurannya. Bukankah ada ungkapan berkata the cross before the crown? Ya, salib dulu
baru mahkota dinyatakan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18, Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebab penderitaan yang kita alami zaman ini, saat ini, kesulitan, kesusahan apapun yang Anda alami, tidak sebanding dengan kemuliaan yang disediakan di sana. Kemuliaan kekal di masa dunia yang akan datang yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat gereja Oikos Bogor, saya harap Anda kuatkan, teguhkan hatimu di tengah proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Kuatkan, ada harapan yang disediakan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa, selain memurnikan, mendewasakan kita, proses-proses kehidupan tersebut akan membawa kita berjalan semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang selanjutnya juga, justru lewat proses kehidupan itu, segala sesuatu di dalam diri kita, termasuk unsur-unsur kerajaan, itu dapat dinyatakan keluar karena proses pencet itu. Baru dia bisa keluar. Ingat, kebenaran, kuasa, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Raja di atas segala raja ada di dalam diri kita. Dan sekaligus kerajaannya ada di dalam diri kita. Cara kerjanya bukan outside in lagi, tapi inside out, dari dalam keluar. Dan itu bisa dikeluarkan salah satunya lewat proses kehidupan. Sehingga tadinya Yesus tidak kelihatan, tadinya kerajaan Allah tidak kelihatan di dalam diri kita. Unsur-unsur kerajaan Allah, yaitu kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus yang tadinya tidak kelihatan, yang sudah ada dalam diri kita. Karena proses kehidupan itu, pencetan-pencetan, tekanan, dan pembentukan-pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan respon kita meresponi dengan baik. Dan waktu itu inside out, maka yang terjadi, orang-orang di luar akan tahu. Orang-orang akan melihat Yesus nyata dalam hidup kita. Orang-orang akan melihat kerajaan Allah nyata dalam diri kita. Orang-orang lain akan melihat bahwasanya di dalam hidup kita menyatakan unsur kerajaan Allah, menyatakan kuasa, menyatakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukankah ini hal yang luar biasa yang memang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup setiap kita? Jadi jelas sekali, bergerak dalam rahasia kuasa Tuhan, tentunya semua kita harus melakukannya. Kenapa? Kuasa sejak kita bertobat, kuasa telah ditanam oleh Tuhan di dalam diri kita. Apalagi kita penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Wow, kita akan bergerak dalam dimensi-dimensi yang ilahi, dimensi-dimensi yang supranatural. Yesus pernah berkata dalam Markus 16 ayat ke-18, ayat 17-18, dia berkata begini, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapakah orang percaya? Saudara dan saya tentunya. Anda jemaat gereja Oikos Bogor. Anda orang-orang percaya, bukan? Tanda-tanda apa yang menyertai? Yesus berkata, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow, setan akan kita usir dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kuasa telah ada di dalam diri kita. Sekarang tinggal kita praktekkan, tinggal kita nyatakan keluar kuasa itu. Nah, ini penting sekali. Jangan menunggu, oh nanti saya kalau sudah sekolah Alkitab saja baru bisa menyatakan. Ini bukan monopoli mereka yang ada di pelayanan mimbar seperti kami. Sejak Anda bertobat terima Yesus, apalagi Roh Kudus memenuhi hidup Anda, kuasa yang sama mengalir dalam hidup setiap kita dan harus dinyatakan keluar. Saya teringat waktu saya kuliah di Erlangga Surabaya, waktu itu saya bertobat tahun 87. Nah, tahun-tahun itulah saya mengenal pertama kakak daripada pendeta Andrian. Saya kenal Bapak Johan Kris, dan kemudian saya kenal Gembala Saudara. Nah, saya masih baru kan, tahun 87 itu baru kemudian tahun 88 saya dibaptis. Dan ketika saya baru jadi orang percaya yang bersungguh-sungguh bertobat, keluarga-keluarga saya di luar kota mendengar, karena memang sebelumnya saya seorang pemuda yang hidup tidak benar, hidup dalam dosa.
Dan begitu saya bertobat, itu mengejutkan mereka semua. Salah satu keluarga tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Dan mereka ketakutan karena setiap malam selalu ada benda-benda asing datang ke rumah mereka dan menimbulkan bunyi-bunyian yang keras di atap rumah mereka. Dah gitu ya. Terus mereka terkejut, mereka lihat ke atas dan mereka temukan di sana ada yang disebut keris. Keris terbang datang jatuh ke rumah mereka. Ya, jadi cerita-cerita tentang keris bisa berdiri itu memang benar adanya. Dan itu digerakkan oleh kuasa kegelapan. Lalu kemudian datang malam yang berikutnya, bunyi lagi di atas genteng di rumah mereka. Ya, risplang mereka bunyi keras, bra gitu ya. Gada dari besi yang ada batu-batu permata kecil. Ya, datang ke rumah itu sendiri. Lalu kemudian tidak lama lagi mereka dikejutkan, datang malam-malam tombak bisa datang. Dan mereka kumpulkan ketika saya datang ke sana satu box lemari besar seperti ini, penuh dengan barang-barang itu. Dan mereka ketakutan. Mereka bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Dan saya pergi ke sana. Lalu kemudian saya mulai pengen tahu rumah ini dulu miliknya siapa. Dan ternyata rumah tersebut milik seorang empu. Empu adalah pembuat senjata dari orang Jawa yang memiliki kemampuan magic yang bisa mengisi senjata-senjata tersebut dengan kuasa-kuasa kegelapan. Rupanya saudaraku, empunya ini sudah meninggal dan semua senjata yang sudah tersebar di mana-mana itu pada pulang ke rumah itu di mana di tempat itu dia dulu dibuat. Saudaraku, dan ini pengalaman nyata. Apa yang saya lakukan? Saya baru jadi orang percaya loh, baru bertobat, dipenuhi Roh Kudus, baru punya pengalaman dibaptis selam waktu itu. Dan saya tidak banyak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Saya waktu itu juga tidak punya pikiran jadi hamba Tuhan, menyerahkan diri full time pastor. Ya, saya ingin jadi orang kaya, jadi akuntan publik waktu itu karena saya mengambil jurusan akuntansi. Tetapi kemudian saudaraku, Markus 16 ayat 17-18 meneguhkan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Wah, ini dia saudaraku. Apa yang saya lakukan? Saya ambil gitar waktu itu di Klaten dan saya menyanyi satu lagu lama ya. Waktu itu lagu baru tapi sekarang jadi lagu lama. Saya katakan begini. Yesus Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Engkau bertakhta, Yesus Raja. Sekarang dan selamanya Yesus Raja. Kau kuagungkan segenap hati. Setelah memuji Tuhan, lalu saya pegang kebenaran firman Tuhan tadi. Dan saya berkata dalam nama Yesus, semua kuasa jahat yang dikirim ke tempat ini lewat senjata-senjata yang dibuat oleh empu itu, di dalam nama Yesus aku perintahkan pergi. Dan aku tolak semua kuasa kegelapan demi nama Yesus. Amin. Saudaraku, doa tidak panjang-panjang, tapi saya harus beri saksi kepada saudara. Sejak saat itu sampai hari ini, dan saya sudah berapa kali datang lagi ke Klaten, kiriman senjata-senjata itu tidak pernah terjadi lagi. Haleluya. Ada kuasa yang dahsyat dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Ya, inside out harus dikeluarkan, bukan outside in. Tugas kita sekarang. Jadi saudaraku, ayo praktekkan. Berapa banyak sekarang jemaat itu terlalu manja. Sedikit-sedikit panggil hamba Tuhan. Sedikit-sedikit telepon hamba Tuhan. Baru rumahnya ada penampakan sedikit. Tiba-tiba
pintu kamar mandi bergerak sendiri, tiba-tiba ada bunyi tertentu di dapur, saudaraku, langsung telepon sama Tuhan, Pak Pendeta tolong datang doakan. Kalau jemaat masih 100, oke lah saudaraku ya, tapi jemaat kalau sudah 1000 bisa mati muda hamba Tuhan tersebut ya. Makanya sekarang, hai jemaat Gereja Oikos Bogor, saya sampaikan kepada Anda semua, ayo praktekkan sekarang. Rahasia kuasa itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri setiap kita. Ya, saatnya kita lewat proses-proses kehidupan, lewat pergumulan, tantangan, apapun yang kita hadapi, saatnya kita menyatakan keluar itu. Seperti tadi ini dipencet saudaraku. Ya, bersyukur ada tantangan, bersyukur kita mengalami hal-hal yang rasanya tidak baik atau menyusahkan. Bersyukur ada pengalaman-pengalaman di mana kita mengalami pembentukan karakter, proses-proses kehidupan. Bersyukur saudaraku, karena itu kesempatan praktek untuk membuat semua unsur-unsur kerajaan, yaitu kebenaran, yaitu kuasa, yaitu sukacita oleh Roh Kudus, dan tentunya damai sejahtera itu yang tadinya tidak kelihatan, saatnya kita nyatakan keluar, supaya dengan demikian Yesus dan kerajaan Allah yang tinggal dalam diri kita dapat dimanifestasikan keluar lewat kehidupan kita, dan kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung dan berlaku bagi setiap kita. Kalau dulu Tuhan menyatakan kuasanya yang dahsyat, sampai hari ini kuasa yang sama pun tetap dinyatakan dahsyat lewat hidup setiap kita. Dan saya katakan, kuasa itu tidak di luar sana, kuasa itu sudah ada di dalam setiap kita. Dan saya berkata kepada para orang tua, mari didik anak-anak kita, generasi muda di bawah kita. Seperti Mazmur 78, bagaimana Bani Asaf mendidik anak-anaknya dengan kurikulum yang luar biasa. Dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7 diperkenalkan yang pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Tapi yang kedua apa? Kekuatan Tuhan. Bicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Kuasa, otoritas hanya datang karena apa? Tunduk pada otoritas. Sebab itu saya mengajak kita orang tua, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk belajar submission to the authority. Tunduk kepada otoritas. Karena otoritas akan datang ketika kita tunduk pada otoritas. Dan otoritas itu adalah hak untuk melepaskan kuasa. Sehingga kuasa yang kita lepaskan itu kuasa yang legal, yang resmi. Sebab ada kuasa yang ilegal. Hati-hati. Kuasa ilegal itu apa? Yaitu pada waktu Yesus menegur orang-orang dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, mereka berkata bahwa aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Mereka terkejut waktu Yesus berkata, I never knew you. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Kamu pembuat kejahatan. Wah, ini kuasa yang apa? Kuasa yang ilegal. Memang hebat, ngusir setan, bernubuat, bikin mujizat, tapi itu enggak laku dalam sistem pemerintahan kerajaan Allah. Kenapa? Salah satu alasan adalah mereka disebut Tuhan anomia, pembuat kejahatan. Kata Yunani dipakai adalah anomia. Apa itu? Lawlessness, ketiadaan hukum. Hidup tidak taat kepada firman. Tapi arti kedua adalah tidak tunduk dan tidak taat kepada otoritas. Sebab itu mari kita belajar hormati otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita. Agar supaya dengan demikian kita mendapatkan otoritas dan membuat kuasa yang di dalam diri kita bekerja secara legal, secara resmi. Haleluya. Dan itu semuanya sudah ada di dalam diri kita. Praktekkan dan mari kita nyatakan kepada dunia. Sembuhkan yang sakit. Usir kuasa kegelapan yang mengikat hidup seseorang. Anda harus bergerak mempraktekannya. Ketika Anda mempraktekannya, Anda akan ketemu dengan yang disebut dengan power encounter. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Dan itu akan membuat kita, roh kita menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan.
dan setia berjalan di dalam kebenarannya. Haleluya. Itulah dia, bagi dia Yesus Kristus yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan ataupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang ada di mana? Bukan di luar sana. Yang ada di dalam diri kita. Yang bekerja di dalam diri kita. Bekerja di dalam diri Anda semua. Mari kita praktekkan supaya bukan outside in lagi. Tapi inside out. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan atas setiap kami. Warga, gereja, Oikos yang ada di Bogor khususnya. Supaya mereka menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat. Dan mereka mewujudkan nyata kuasa-Mu yang sudah ada di dalam diri mereka. Mereka mewujudkan nyata unsur-unsur kerajaan Allah. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Yang tadinya tidak kelihatan. Tapi lewat proses kehidupan. Pembentukan-pembentukan. Dan mereka tetap bersyukur untuk melewati semuanya itu. Dapat dinyatakan keluar. Dan orang lain akan melihat Yesus dan kerajaan Allah yang ada dalam diri kita akan dapat kelihatan. Orang lain bisa melihat Yesus nyata. Orang lain bisa melihat kerajaan-Mu nyata bekerja dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Adrian Krisdianto Teja beserta keluarganya. Urapi pakai terus, hati Bapa kuat mengalir dan membawa jemaat-Mu kepada kedewasaan, keserupaan seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat disebut jemaat yang menyatakan kuasa-Mu. Jemaat yang membuat kerajaan-Mu yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Dan semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita boleh memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan kita di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu bagi setiap kita yang mau memberi, boleh memberi dengan tanda yang ada di bawah ini. Dan saat ini sebelum kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk kebenaran firman-Mu yang sudah dinyatakan dalam hidup kami. Dan saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan kami. Kuduskan, sucikan. Boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di tempat ini, di kota kami. Bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memberi bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya untuk Bapak Ibu sekalian tetap setia dalam hal memberikan persembahan. Baik itu persembahan mingguan maupun persembahan sepuluhan. Sebagai bentuk ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pastor Roni Daud Simeon yang telah memberkati kita semua melalui firman-firmannya yang sungguh membuat kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Di mana Tuhan Engkau telah memberkati setiap kami Bapa melalui ibadah kami hari ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Engkau memberkati setiap kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami, melalui sharing firman-Mu Tuhan yang dibagikan oleh hambanya ya Bapa. Dan semua itu Tuhan telah memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk kami terus hidup dalam kuasa-Mu Tuhan yang sangat luar biasa ini Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan, biarlah pimpinan Roh Kudus akan selalu menyertai hidup kami Bapa. Menuntun kami Tuhan, mengingatkan kami Bapa, memberikan kami semua kekuatan Tuhan untuk kami terus hidup dalam setiap panggilan-Mu ya Bapa. Dan Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat Gereja Oikos Bogor Tuhan. Engkau memberkati setiap
keluarga demi keluarga ya Bapa. Engkau memberkati pernikahan setiap kami Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak kami Bapa yang bersekolah, berstudi Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka ya Bapa. Engkau akan buat mereka berhasil Tuhan dalam studi sekolah mereka ya Bapa. Bahkan yang bekerja Tuhan, yang berusaha Tuhan, Engkau akan buat berhasil mereka juga ya Bapa. Sehingga apapun Tuhan yang mereka kerjakan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan biarlah setiap pemimpin-pemimpin-Mu juga Tuhan atas gereja kami Bapa. Mereka bisa terus hidup Tuhan dalam setiap pelayanan mereka ya Bapa. Apa yang telah dipercayakan Tuhan atas mereka Tuhan, mereka bisa mengerjakan itu dengan setia dan terus hidup dalam panggilan pelayanan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Setiap kami semua Tuhan, gereja-gereja-Mu bisa bersatu terus tuh Bapa. Bisa terus mengerjakan Tuhan apa yang menjadi amanat agung-Mu ya Bapa. Kami bisa terus Tuhan menjangkau setiap jiwa-jiwa Tuhan, memenangkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan bisa terus hidup Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Bahkan mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, biar setiap kami semua Tuhan bisa melakukan Tuhan apa yang menjadi perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi orang-orang yang terus taat juga Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga Tuhan, tak lupa juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal ya Bapa. Kami terus berdoa Tuhan untuk kota Bogor ini Bapa. Engkau memberkati kota kami Bapa. Engkau memberkati pemerintahan kami Bapa. Engkau memberkati setiap aparatur Tuhan yang bekerja Tuhan dalam pemerintahannya Bapa. Sehingga mereka bisa bekerja Tuhan dengan adil Tuhan, dengan penuh kasih juga Tuhan. Sehingga setiap kami rakyatnya juga Tuhan bisa merasakan Tuhan kebaikan setiap apapun Tuhan yang mereka kerjakannya Bapa. Bahkan untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa Indonesia ini Bapa. Bila bangsa ini juga Tuhan bisa mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini Bapa. Hal-hal apapun Tuhan yang mungkin tertinggal Tuhan di masa pra pandemi ini Bapak, kami bisa bangkit kembali Bapak, bisa pulih kembali dengan cepat ya Bapak, sehingga kami juga Tuhan bisa melihat Tuhan bahwa Engkau bekerja sangat luar biasa atas bangsa kami ini Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami ini Bapak hanya ke dalam tangan Bapak. Dan sebelum kami berpisah dengan satu dengan yang lain Bapak, kami juga rindu untuk menerima berkat yang daripada Bapak. Kami untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa surgawi, cinta kasih-Nya, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah untuk kehidupan kita semua. Bahkan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan jaminan kehidupan yang kekal untuk kita selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah tinggal dalam diri kita, memberikan kita semua kekuatan, kemampuan untuk terus kita hidup dalam panggilannya, dan yang menuntun kita dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Setiap kita yang telah menerima berkat dan percaya, mari katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya untuk Bapak Ibu sekalian untuk terus mengikuti ibadah bersama kami di Gereja Oikos Bogor, untuk mendapatkan setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-hambanya, sehingga setiap minggunya kita bisa mendapatkan pembelajaran yang membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kami minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.